الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الشفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران. Tadi sore Kang Ustadz Nuruddin ngechat ya bahwa ada halangan, jadi untuk kajian hari ini Ang Didi badali terlebih dahulu. Tapi Ang Didi nggak bahas tentang fadilah sedekah, tapi melanjutkan kajian Al-Quran supaya Al-Quran kita cepat terbaca. Maka hari ini kajiannya Al-Quran. Nanti untuk fadilah sedekah insyaallah yang bersangkutan menyampaikan di pekan depan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu kaul para alim ulama, tepatnya penggalan kaul Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Kalau di dunia ini tidak ada waktu istirahat. Ad-dunya la raha walakin ar-raha ba'da al-maut. Dunia ini tidak ada waktu istirahat, tapi dunia adalah berpindahnya satu urusan ke urusan yang lain. Maka kalau ada yang menyangka hidup di dunia itu nyaman, sebenarnya enggak nyaman. Maka kalau ada yang menyangka bahwa saya enggak pengen punya urusan di dunia ini, mustahil. Karena dunia itu tidak ada waktu untuk istirahat. Tetapi dunia adalah tempat berpindahnya dari satu urusan ke urusan yang lain. Maka wajar kalau kita merasa capek. Capek enggak? Salat 5 waktu capek enggak? Wayaskur pegel beli. Jelas enggak mic-nya? Mic-nya kerungu beli jelas beli. Sodakoh pegel beli. Abot pegel mah beli abot luru sing pegel. Iya. Jadi kalau kita merasa pegal, merasa capek itu ya memang ini kehidupan dunia. Ya. Jangan ngerasa kita akan istirahat di dunia ini, enggak. Tetapi kalau kita selesai dari satu urusan ke urusan yang lain, maka kita akan bertemu dengan urusan yang selanjutnya, itu dunia. Maka kata para alim ulama, walaqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu diciptakan enggak lepas dari urusan, enggak lepas dari kesusahan. Hari ini yang masih sekolah pengen lulus, dikira lulus tuh enak. Yang masih sekolah ngiranya lulus tuh enak. Enak lulus dapat ijazah. Setelah lulus masalahnya datang lagi. Ijazah sudah dapat. Apa yang belum dapat? Kerjaan. Yang nganggur nggak ada kerjaan, berandai-andai ingin punya kerjaan. Sudah dapat kerjaan, berandai-andai lagi. Istri belum punya. Ya Allah. Kalau punya istri ini enak, punya gaji, punya
Istri. Punya gaji nggak punya istri, buat ngapain? Harpan ngempani siapa kerja solot jarene? Ya buat jajan. Pemuda yang punya waktu luang banyak, punya banyak duit, itu bahaya. Pemuda punya waktu luang banyak, punya banyak duit, itu bahaya. Maka diuji pemuda itu cari kerjaannya susah, wajar. Setelah punya istri, berandai-andai lagi, gimana nih saya akan bahagia kalau punya rumah, kalau punya anak dan lain sebagainya. Punya anak, punya istri, anak dan istri soleha, belum tentu orang tua soleh. Istri soleha belum tentu anak soleh, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kehidupan dunia. Maka wajar kalau merasa capek. Kapan kita istirahat? Ba'dal mamat. Maka meninggal itu sebenarnya kabar gembira untuk orang-orang yang tidak pernah istirahat di dunia ini. Waktunya hanya untuk Allah. Maka meninggal atau bertemu dengan Allah itu untuk orang yang sibuk dalam perkara taat pada Allah, itu bukan kabar buruk, tetapi waktu dia untuk beristirahat. Di mana istirahatnya? Raudhah min riyadil jinan. Salah satu taman daripada taman-taman syurga, di mana alam kubur. Maka senyumin aja udah. Hari ini saya capek yang di ngaji baik, senyumin. Hari ini saya capek dakwah terus, senyumin. Hari ini saya capek kerja terus cari nafkah, senyumin. Hari ini saya capek jadi orang taat, senyumin. Yakinkan, innallaha la yukhliful mi'ad. Balasan bagi orang yang takwa adalah faqad faza fawzan 'azima. Bahagia yang benar-benar bahagia yang azim. Maka wajar kalau merasa capek. Istirahatnya nanti di mana? Di surga. Ya, amin. Sekarang kita lanjutkan kajian Al-Quran kita, ayat ke-7 daripada surat Al-Fatihah. Seperti biasa akan dibagi menjadi 3 bagian: tajwid, makharijul huruf, terjemah, dan tafsir, dirujuk daripada tafsir Ibnu Katsir rahmatullah alaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Malaka yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdi
الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-ayah. Dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, Bismillah adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Adapun ulama yang lain, di antaranya mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad, Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi tetap surat Al-Fatihah dinamakan nama lainnya adalah Sab'ul Mathani. Tetap ada 7 ayat. Kalau Bismillah bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, maka ayat yang ke-6-nya di mana? Ayat yang ke-6-nya adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tetapi jumhur ulama Syafi'iyah, perhatikan, bagusnya membaca ayat yang terakhir, yakni dibaca semuanya, tidak terputus sampai alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, terus sampai waladhdallin. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i pula, kalau nafas kita tidak kuat kemudian selesai sampai dengan alaihim, maka mahbub dianjurkan bacaannya tetap dilanjut, tidak diulang lagi dari alaihim, langsung ke siratal. Di sisi lain, perhatikan, di sisi lain anjuran Imam Syafi'i membaca ayat yang ke-7 adalah bagusnya semuanya. Kalau nafas kalian panjang, kebetulan kalian jadi imam. Dan Bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah, maka anjuran Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu dibaca semuanya. Itu afdal. Tapi kalau darurat nafas kita pendek, tiba-tiba alaihim enggak kuat, maka dalam madhab Imam Syafi'i pula dianjurkan untuk tetap langsung ke ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini bukan tentang haram halal, tapi tentang afdal dan tidak afdal. Jadi kalau ada saudara kita bismillahnya sir, langsung ke alhamdulillah, itu bagian daripada ikhtilaf. Jangan ribut, indah ya. Warna itu kalau merah, kuning, hijau indah. Kemudian disatukan jadi pelangi. Pelangi itu warnanya apa? Meji kuni bini yo, bukan banyak ya. Banyak nggak ada. Meji kuni pelangi. Kalau warnanya cuma hitam doang, niscaya tidak ada keindahan di pelangi. Maka kata bersatu itu didapat karena adanya perbedaan. Ya. Mustahil adanya berbeda kemudian bersatu. Yang terpenting berbeda dalam rana ikhtilaf. Rana ikhtilaf para alim ulama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Siratal ladzina. Shad. Shad. Shad adalah salah satu huruf shafir. Apa huruf shafir? Bersiul. Shafir. Seakan-akan bersiul atau menggusah. His. Coba kalian gusah his. Lidahnya posisi his itu ada di mana? Ujung lidah ada di thanaya sufla, ada di bawah gigi seri. Shad juga demikian. Huruf yang seakan-akan bersiul atau menggusah, bahasa kitanya cetaknya itu ada shad, ada sa, dan ada zai. Makanya dalam riwayat yang lain kemarin kita mempelajari siratal ladzina, ihdina, ayat yang ke-6 itu ada 3 ikhtilaf. Ikhtilaf yang pertama menggunakan shad, ini jumhur ulama, pendapat yang paling masyhur dan yang kalian amalkan, yang kita amalkan, pakai shad. Ada juga pakai sa, karena memang satu makhraj, satu tempat keluar huruf. Kemudian yang terakhir ada yang za, ihdinas sirat. Ya. Tapi amalkan yang jumhur ulama pakai shad. Ya. Maka sa juga demikian, dari gigi seri bawah ujung lidah, tarful lisan. Sa. Kemudian bibir seakan membentuk bulatan. Tidak bulat, tidak pula panjang. Ya. Sla. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Di sini ada 2 ikhtilaf. Yang pertama yang masyhur adalah ra-nya berharokat kasrah. Ghairil. Ini yang masyhur jumhur ulama. Apa makomnya dia? Makomnya dia na'at atau sifat kalau dalam ilmu nahwu. Ada ikhtilaf yang kedua, tapi ini bukan jumhur, tapi memang ada riwayatnya. Itu menggunakan harokatnya fathah. Kalau dalam ilmu nahwu nanti makomnya hal. Apa hal? Yang menjelaskan. Ghairal maghdubi. Jadi ada 2. Amalkan yang jumhur. Ini untuk pengetahuan kita saja, ya. Supaya kita tahu ini adalah ikhtilaf, ini adalah perkara variasi dalam beragama, ya. Tapi tidak keluar daripada had-had syariah atau batas-batas syariah, maka jangan pernah ribut. Ya. Ghairil dan ghaira. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dha. Setelah dha ada alif. Sebelumnya harakat fathah. Hukum bacanya mad tabi'i. Setelah mad tabi'i ada tasydid, bukan tasjid, ya. Tasydid, syaddad. Maka hukum bacanya, cara membacanya, dha dipanjangkan terlebih dahulu dengan panjang super bahasa kita. Artinya bacaan mad yang paling panjang minimal 5, maksimal 7 harkat atau 3 alif setengah. Dha-nya dipanjangkan terlebih dahulu, dha, kemudian baru dimasukkan ke huruf lam. Apa hukum bacaannya? Yang masih ingat ilmu tajwid, mad lazim
muthaqal qilmi. Mad lazim muthaqal qilmi. Naam. Siratal ladzina. Ayat ini para alim ulama menafsirkan merupakan tafsir daripada ayat sebelumnya, yakni ayat yang nomor 6, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu jalan yang lurus? Kemarin rinciannya telah dijelaskan, maka ditafsirkan di sini. Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat itu apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud daripada an'amta alaihim atau diberikan nikmat adalah diberikan taufik, hidayah, sehingga dapat istiqamah melakukan kebajikan atau ketaatan pada Allah. Rinciannya siapa? Jalannya siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Nanti dalam surat Al-Imran diantaranya. Jadi kalau mau selamat, kalau mau siratal mustaqim, ikut siapa? Ikut Nabi. Bisa kita ngikut Nabi? Bisa. Kan Nabinya udah nggak ada. Kan al-ulama warathatul, ada alim ulamanya yang mewarisi ilmunya Nabi. Bisa kita menafsirkan ayat Al-Quran sendiri? Gak bisa. Bisa melalui siapa? Melalui alim ulama, para mufassirin yang diturunkan ilmunya kepada alim ulama, kepada para santri, kepada para asatidz dan seterusnya. Jadi siratal mustaqim adalah jalannya para anbiya. Yang paling mengetahui Nabi siapa? Sahabat. Yang paling mengetahui sahabat siapa? Tabi'in. Yang paling mengetahui tabi'in? Tabi'in. Yang paling mengetahui tabi'in? Para ulama salaf. Yang paling mengetahui santri-santrinya dan seterusnya. Ya. Maka itulah nanti ilmu yang bersanad seperti itu. Kalau ngambilnya di Google, bersanad enggak? Nanti ketemunya di mana? Wifi-nya enggak ada, bingung. Nah, maka penting, ya, penting mempunyai guru itu penting. Man talabal ilma bighairi syaikhin fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang mencari ilmu tanpa guru, maka kemungkinan besar nanti syaitan yang menjadi guru. Bukan yang enggak bertambah materinya, teorinya, tapi enggak bertambah bagaimana cara mengamalkan, cara mengambil istinbat, dan na'udzubillah khawatir tersesat. Maka kalau kalian mempunyai guru, pegang erat-erat, karena al-ulama warathatul anbiya. Pegang erat-erat itu bukan berarti nempel nggak mau pergi. Artinya selagi ada dia di tempat itu, ambil ilmunya, ambil ilmunya. Selagi dia ada dimanapun itu dan kebetulan kalian ada di situ, tabarruk, cari keberkahan. Subhanallah, ada berbagai fadilah, keutamaan tentang orang-orang alim dalam kitab Lubabul Hadis.
duduknya kalian dengan orang yang alim itu begitu dahsyat fadilahnya. Pandangan kalian memandang orang yang alim, apa diantaranya fadilahnya? Al-malaika yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Pandangan kalian memandang guru kalian dengan pandangan cinta, maka para malaikat akan mengampuni dosa-dosa kalian sampai hari kiamat. Pandangan kalian memandang guru kalian dengan mahabbah, pandangan kasih sayang, apalagi khairum min ithki alfi raqabatin. Tadi baru saja yang disebutkan dalam kajian rutin. Lebih baik memerdekakan 1000 hamba sahaya. Allah. Sedikit flashback waktu Ang Didi di Jawa Timur. Kalau ada mobilnya kiai depan gerbang itu lewat, kebetulan kita lagi di luar, misalnya di luar pesantren, tahu itu mobilnya kiai yang lewat, maka kita nggak berani untuk berjalan, nggak berani untuk bahkan untuk matanya ke depan itu nggak berani, langsung nundukin pandangan. Mobilnya suruh lewat tuh. Bukan berarti itu kita memujakan kiai, bukan. Tapi ini bagian daripada ikram, bagian daripada kita ini memuliakan orang-orang yang diamanahi oleh Allah ilmu. Kenapa? Karena Rasulullah pun berpesan demikian, al-ulama warathatul anbiya. Maka sangat berpengaruh nanti berkahnya ilmu itu kepada kalian, bagaimana cara kalian mengikram atau memuliakan guru-guru kalian. Baik guru di sekolah, lebih-lebih guru kalian dalam membimbing jiwa kalian. Guru apa? Agama. Kata Sayyidina Ali apa? Man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Barang siapa yang mengajariku satu huruf, kata Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Babul ilmi, kata Rasulullah. Pintunya ilmu. Seorang yang cerdas, yang dinyatakan kecerdasannya oleh Rasulullah berkata, siapa saja yang mengajariku satu huruf, maka aku siap untuk menjadi hamba sahaya bagi dia. Saking kenapa? Allah. Betapa dahsyatnya kemuliaan para alim ulama. Maka siratal ladzina an'amta alaihim adalah jalannya anbiya, syuhada, salihin. Kalau syuhada, salihun itu sifat semua, ya. Atau ini bisa melekat kepada siapapun selain ke Nabi, juga bisa ke kita. Kalau kita benar-benar menjadi orang yang saleh, maka jalan yang lurus itu jalannya siapa? Bisa kita garis bawahi adalah satu jalan, yakni jalannya anbiya, jalannya para nabi. Nabi udah enggak ada, sahabat yang mengetahui kehidupan Nabi. Kita contoh sahabat. Sahabat enggak ada, yang paling tahu sahabat tabi'in, yang paling tahu tabi'in dan seterusnya. Kalian menuntut ilmu jangan terputus, harus mempunyai guru terus yang bersambung. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang dimurkahi. Ada banyak riwayat, ya, ada banyak riwayat. Maghdub ini memang sifat atau bisa melekat kepada siapapun. Maghdub adalah sifat, laqab gelar yang bisa melekat kepada siapapun. Maghdub artinya na'udzubillah, itu juga bisa ke manusia. Di antaranya bisa ke kita-kita.
Tapi ada banyak riwayat maghdub ini ditunjukkan asbabun nuzulnya adalah untuk Yahudi. Yahudi. Apa maghdub ini? Maghdub ini mempunyai sifat dia mengetahui kebenaran, tapi dia tidak mengikuti kebenaran. Awas, sifat itu jangan sampai melekat kepada diri kita. Kita tahu nih, sholat itu wajib, tapi kita nggak mau melaksanakan sholat, maka nanti kita akan digelari maghdub. Hati-hati. Kita tahu nih, thalabul ilmi adalah wajib. Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimatin. Tapi kita santai bae, nggak mau nuntut ilmu. Masih mending bersantai-santai, gaul di sana bebas. Maka hati-hati. Keadaan demikian pun nanti bisa digelari maghdub. Yang paling terkenal laqabnya tertuju ke siapa maghdub ini, ada banyak riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni ke orang-orang Yahudi. Mereka mengetahui bahwasanya ada nabi akhir zaman yang tertera di dalam kitab Taurat mereka, di dalam Zabur mereka, tetapi mereka tidak mau mengimani, sengaja tidak mau mengimani. Di antaranya kenapa? Karena mereka merasa besar dengan nasab mereka, yang mana nasab mereka itu dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan seterusnya. Adapun Nabi akhir zaman nasabnya dari Ismail terputus ya. Kalau Nabi Ishak nanti kebanyakan keturunannya para anbiya, sedangkan Ismail disembunyikan dulu baru Rasulullah. Maka apa kata Al-Quran dalam surat Al-Baqarah? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah. Yaktubuna al-kitaba biaydihim, mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Thumma yaquluna hadza min 'indillah, kemudian mereka berkata ini dari Allah, padahal sudah mereka rubah. Thamanan qalila. Demi apa? Demi dunia yang sedikit. Maka jangan sampai kita tergolong menjadi, walaupun itu laqabnya saja, na'udzubillah, kalau sudah maghdub itu artinya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Waladhdallin, tersesat. Ini juga sifat yang artinya bisa melekat kepada siapapun. Tetapi sekali lagi banyak riwayat bersandingan kalau dhalin adalah Nasrani. Kalau dalam surat Al-Maidah apa Allah mengatakan? Laqad kafara, sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu thalithun thalathah, Allah itu satu dalam tiga. Afwan, ini sudah artinya sudah meloncat ya, ke agama orang lain, tapi kita tidak mau, mesti dibahas. Sungguh kafir orang yang telah mengatakan Allah itu tiga dalam satu, atau satu dalam tiga, atau yang disebut Trini. Mereka dilaqabi sebagai ad-dhalin, diberi gelar orang-orang yang tersesat. Yahudi itu, Nasrani itu agama atau apa? Yahudi itu nama kaum.
Nasrani pun demikian. Nama kaumnya Nabi Isa alaihis disebut dengan Nasrani karena dari Nazrat. Maka Yahudi pun itu nama kaum. Jadi sebenarnya Islam itu mulai dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah. Dalam surat Ali Imran, walaqad istafaina Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Menggunakan laqab yang sama dengan Rasulullah. Walaqad istafaina, sungguh aku telah memilih Adam, kemudian Nuh alaihissalam, kemudian Ibrahim, kemudian keluarga Imran. Dalam surat Ali Imran, Nabi Ibrahim menyatakan sendiri, idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil, ya Allah, aku telah Islam. Aslamtu li rabbil alamin, aku telah Islam bagi Rabb semesta. Jadi Islam itu bukan agama belakangan, tapi yang didakwahkan oleh Nabi Adam alaihissalam adalah Islam. Yang didakwahkan oleh Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui 25 Nabi semuanya Islam. Bahkan dalam riwayat Nabi itu ada 124.000 Nabi. Itu semuanya mendakwahkan Islam. Hanya saja kenapa kok pas Nabi Musa alaihissalam dakwah di kaum Yahudi Bani Israel terkenalnya dengan agama Yahudi? Kenapa? Karena sebelum Rasulullah, para anbiya ghalib umumnya diutus untuk para kaumnya, maka nama kaumnya itu lebih dikenal ketimbang nama Islam. Jadi Islam ini bukan belakangan, karena Rasulullah walaqad arsalnaka rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus bukan untuk satu kaum, bahkan untuk jin dan manusia. Maka dihapuskan itu nama kaum-kaum. Maka berkibarlah gelar yang semestinya, yakni Islam. Paham enggak? Jadi Islam itu bukan agama belakangan, enggak. Hanya saja Rasulullah menyempurnakan risalah-risalah yang belum sempurna di kitab Taurat. Kitab Taurat turun kapan? Sekitar abad 12 sebelum Masehi, Nabi Musa alaihissalam. Kemudian turun lagi Zabur berisikan pujian-pujian kepada Allah. Kemudian turun lagi Injil, kemudian disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi kategori kafir itu pertama, catat, orang terdahulu yang tidak mau beriman kepada nabi yang diutusnya, maka itu bisa dikategorikan kafir. Nomor dua, sudah, nanti kita sambung. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.